Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan harta faraid ataupun harta warisan ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, bahkan termasuk suatu hukum yang sangat detail yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Mungkin berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, itu secara mujmal saja, secara umum saja. Wa aqimis shalah wa atuz zakah. Tapi bagaimana kaifiat salat, bagaimana kaifiat zakat, itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi yang berkaitan dengan masalah harta faraid, Allah jelaskan secara detail. Di mana dalam surat An-Nisa ayat ke-7 Allah berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita berbicara tentang masalah harta warisan ataupun harta faraid, di sana kita berbicara tentang masalah hak. Karena Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Jadi Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Maka jangan sampai kita menzalimi satu dengan yang lainnya. Karena ketika kita berbicara tentang masalah faraid, sebenarnya kita berbicara tentang masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena harta warisan itu adalah nikmat, harta yang kita dapat tanpa kita harus bekerja, harta yang kita dapat tanpa kita harus mengeluarkan keringat. Ya, maka itu jadi suatu nikmat. Terkadang ketika orang tidak menyadari itu adalah suatu nikmat, bahkan dia berubah menjadi suatu musibah. Dia berubah menjadi suatu malapetaka, sehingga tidak sedikit ada abang beradik itu tidak lagi berbicara, tidak lagi silaturahim, karena terkait tentang masalah harta. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an juga Allah mensifati harta ada dua macam. Ada yang pertama disebut dengan zina, perhiasan, dan yang kedua ada disebut dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Allah uji kita dengan harta. Terkadang ketika enggak ada harta aman-aman saja, akur-akur saja. Tapi ketika ada harta sudah menjadi jadi masalah. Maka terkait dengan masalah harta faraid ini penting, karena Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk mempelajarinya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innahu nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Karena dia tidak hanya kita mempelajari secara fikihnya. Di sana ada ilmu hisabnya, ada ilmu akuntansinya, ada ilmu perhitungannya, ada ilmu sosialnya juga. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Dan bukti dilupakannya ilmu ini, ya kita lihat jarang sekali diangkat permasalahan ini. Ya, termasuk bagi para dai sedikit sekali yang menyinggung tentang masalah harta faraid ini. Padahal kalau kita lihat kasus di mahkamah itu termasuk kasus kedua terbanyak setelah masalah perkawinan. Sehingga ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu tersebut salah satu ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka apa yang terjadi ketika suatu ilmu itu akan dicabut? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Hatta yakhtalifar rajulani fil fariḍah falam yajid may yafsilu bainahuma, sehingga tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berbicara problematika masalah harta warisan itu banyak sekali dalam masyarakat kita. Ya. Dan perlu kita ketahui ketika kita berbicara tentang masalah fikih, maka di sana ada
unsur-unsur yang wajib kita ketahui. Di antaranya ada rukun-rukunnya. Ya. Kalau ditanya apa saja rukun warisan itu, ada 3. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Ya. Kemudian syarat si pewaris itu apa? Harus dia meninggal dunia. Kadang-kadang ada orang yang masih hidup langsung bagi-bagi harta, katanya harta warisan. Maka ini bukan masalah warisan. Kalau ada orang masih hidup, dia membagikan harta kepada anaknya, ini bukan masalah warisan, tapi ini adalah masalah hibah, pemberian orang tua kepada anak. Karena ketika kita berbicara masalah warisan ataupun harta faraid, berarti di sana ada berlaku suatu kematian. Kemudian yang kedua, hidupnya ahli waris, ya. Walaupun terjadi perbedaannya 1 detik. Misal, suami istri naik kendaraan bermotor, tiba-tiba terjadi insiden kecelakaan. Suaminya meninggal di tempat, istrinya sempat diopname, besok baru meninggal dunia. Ataupun malamnya baru meninggal dunia. Maka di sana ada 2 penentuan warisan. Yang pertama, ketika suami meninggal, siapa yang masih hidup ketika itu? Tentu waktu itu istri masih hidup. Maka istri ada hak daripada pembagian harta si suami. Ya. Kemudian yang kedua, nanti ketika istri meninggal. Jadi di sana ada 2 penentuan warisan. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penentuan warisan itu bukan waktu mau bagi. Ya, kadang-kadang ada orang yang mau bagi ketika sudah berlalu 10 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya setelah kematian almarhum. Sehingga kadang-kadang juga timbul permasalahan dalam masyarakat, belum dibagi harta orang tuanya, ada di antara ahli warisnya yang meninggal dunia. Ya, sehingga ini menjadi suatu masalah juga. Ya, ada orang mengatakan nyo hana merempak li kapatah titi dan lain sebagainya. Maka harus kita garis bawahi bahwasanya penentuan harta warisan itu adalah ketika berlaku kematian. Ketika ada orang meninggal, maka ditentukanlah siapa yang menjadi ahli waris, bukan ketika mau bagi. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga banyak problematika dalam permasalahan harta warisan ini adalah ketika orang banyak menangguh-nangguhkan, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Sehingga nanti ada sebagian hartanya yang dikuasai oleh ahli waris tertentu. Ada harta yang kadang-kadang dikuasai oleh orang anak yang tertua dan lain sebagainya. Maka pada hakikatnya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada juga terjadi dalam permasalahan dalam masyarakat, ya. Ada orang yang ketika sudah dilaksanakan pembagian, ya, ini ada kejadian sudah dilaksanakan pembagian secara syariat. Ini kalau kita lihat fitnah harta. Abangnya sudah dapat bagian, adiknya sudah dapat. Adiknya ketika itu langsung dijual harta. Ya. Nah, harta abangnya beberapa tahun kemudian baru dijual. Dan itu pun dijual karena ada perluasan jalan negara. Yang diganti rugi hampir 2 kali lipat daripada tanah adiknya yang dulu. Nah, apa yang terjadi? Rupanya adiknya minta hak lagi sama abangnya. Ya. Padahal secara faraid itu sudah dilaksanakan. Dia bilang, bang, ini tanah abang ni udah hampir 2 kali lipat dari tanah adik yang dulu jual. Ya. Adik lah ada hak, saya ada hak juga lah situ. Ya. Jadi karena abangnya nggak mau ribut, dikasih juga sedikit bagian. Tapi adiknya nggak puas. Ya. Adiknya nggak puas sampai mereka tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi silaturahim. Nah, pada lebaran tahun lalu, abangnya pergi ke rumah adiknya mau jumpa. Abangnya mau baik-baik. Sampai ke rumah adiknya lari nggak mau jumpa. Ya, ini kita lihat fenomena fitnah harta, ya, dalam masyarakat. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada orang yang mengambil hak orang sejengkal demi sejengkal. Contoh, ketika sudah ada dibatasi ukuran tanah. Lalu yang sebelah sananya, tetangga tanahnya ini yang tidak ada pemiliknya di kampung itu, di mana dia berada di luar kota. Diambil sejengkal, dia geser sejengkal. Maka ini salah satu bentuk kezaliman. Bahkan Rasulullah mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim,
fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti dia akan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Coba kita bayangkan, ini baru sejengkal diambil harta secara zalim, apalagi sampai diambil bermeter-meter dan lain sebagainya. Dan terkadang juga di dalam masyarakat jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ada orang yang berani sumpah lagi. Dia bersumpah dengan nama Allah dalam rangka untuk menzalimi orang lain. Dia mengatakan sumpah itu punya saya, itu hak saya. Padahal dia tahu itu bukan hak dia sudah diambil dulu. Ya. Jadi ini juga Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dalam rangka untuk menzalimi hak orang lain, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu kita perhatikan. Banyak terjadi, kadang-kadang kita menganggap sepele masalah ini, tapi pada hakikatnya kembali kepada amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai amal ibadah yang telah kita bina dari kita, katakanlah kita balik sampai dengan sekarang, ya, itu akan terkikis dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian perlu juga kita ketahui di sana juga ada sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Tentu sebab mendapatkan harta warisan itu yang pertama adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Bagaimana yang dimaksud dengan nasab yang hakiki adalah benar-benar ada hubungan darahnya. Berarti yang tidak termasuk nasab yang hakiki, contohnya sebagai anak angkat, dia tidak mendapatkan harta secara faraid. Dia tidak mendapatkan harta secara warisan, tapi dia boleh mendapatkan harta secara hibah ataupun wasiat. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam Islam, di dalam fikih, apa hukum mengangkat seorang anak? Ya. Dan Rasulullah SAW dulu pernah mengangkat seorang anak, yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Dan saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai para sahabat memanggil bukan Zaid bin Harithah lagi, Zaid bin Muhammad. Ya, sudah seperti anak Nabi Muhammad. Ya. Maka ketika panggilan itu terjadi di kalangan para sahabat, datang teguran daripada Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, Allah SWT berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim." Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama ayah-ayah mereka, dengan nama bapak-bapak mereka. Wa aqsatu indallah, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam memang Islam memberikan solusi, boleh kita asuh anak tersebut. Tapi yang tidak boleh, yang diharamkan adalah ketika kita menasabkan anak angkat itu dengan nama orang tua angkatnya. Ini yang tidak boleh. Karena ketika ada satu penipuan, satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Contoh, ketika misalkan dia sebagai anak angkat, lalu diurus di kakak, bagaimana cara akhirnya dia menjadi status di kakak dibuat sebagai anak kandung. Ya, ini adalah satu kebohongan. Kebohongan berkelanjutan ketika anak itu sudah beranjak dewasa, sudah balik. Tentu ini sebenarnya bukan mahramnya bagi orang tua angkatnya. Maknanya ada batasan-batasan. Jangan dia menganggap seperti anaknya sendiri, mungkin dia cium, dia peluknya seperti anak sendiri. Itu tidak boleh. Ya. Dan kebohongan berkelanjutan lagi adalah ketika misalkan anak tersebut, misalkan anak perempuan, mau menikah dan dinikahkan oleh orang tua angkatnya. Ini tidak boleh. Karena yang namanya wali itu harus dari segi nasab. Kalau tidak ada nasab, baru nanti dari hakim. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebohongan berkelanjutan kapan? Ketika juga pembagian harta warisan. Maka ketika ada satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Maka oleh karena itu, ya di dalam Islam boleh kita mengasuh seorang anak, tapi tidak boleh kita memberikan nasab atas nama orang tua angkatnya. Ini yang berkaitan dengan permasalahan anak angkat. Kemudian juga sebab daripada mendapatkan harta warisan adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Bagaimana yang dimaksud dengan pernikahan dengan akad yang sah? Ketika semua rukun-rukun nikah itu terpenuhi. Lalu kalau ada orang yang menikah tanpa mencukupi rukun-rukun nikah, maka mereka tidak saling mewarisi dalam hukum Islam. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalangnya daripada mendapatkan harta warisan. Yang pertama,
karena status dia sebagai pembunuh orang tuanya. Contoh, seorang anak membunuh orang tua, maka anak tersebut haram mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, status ahli warisnya adalah murtad ataupun beda agama. Maka ketika misalkan ada seorang anak murtad keluar daripada agama Islam, lalu seminggu kemudian meninggal orang tuanya, maka anak tersebut juga haram mendapatkan harta warisan. Karena Rasulullah mengatakan orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini setidaknya landasan dasar daripada permasalahan harta faraid, dan juga perlu kita ketahui bahwasanya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada ahli waris. Yang pertama adalah tajhiz mayit, biaya pemakaman si mayit, ya, transportasi ambulan dan kain kafan dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ada yang menanggungnya, maka ini diambil daripada harta peninggalan si mayit. Yang kedua adalah hutang-hutang almarhum. Ingat, hutang ada dua macam. Ada hutang yang berkenaan dengan hak kita dengan Allah, ada hutang yang berkenaan dengan hak kita dengan sama manusia. Hutang yang berkenaan dengan hak Allah itu contohnya misalkan zakat seseorang yang belum dikeluarkan. Contoh misalkan setiap bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat malnya dan lain sebagainya, zakat emasnya dan lain sebagainya. Nah, katakanlah bulan Ramadan itu orang ini sakit, diopname di rumah sakit sampai bulan Syawal, lalu dia qadarullah meninggal dunia. Tentu zakat yang belum dikeluarkannya ini harus dikeluarkan oleh para ahli warisnya, ya, karena ini hutang berkenaan dengan hak Allah. Ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Contoh misalkan ketika seorang bernazar ketika dia sakit, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta untuk masjid, atau untuk memberikan santunan anak yatim dan lain sebagainya. Qadarullah Allah sembuhkan dan belum sempat dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Dan yang kedua, jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, hutang berkenaan dengan hak manusia. Mungkin dalam muamalah kita sehari-hari ada hutang piutang. Dan masalah hutang piutang ini jangan pernah kita anggap remeh. Dan kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Satu halaman penuh itu hanya satu ayat, melainkan yang membahas tentang masalah hutang piutang. Dalam surat Al-Baqarah 282, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu, maka faktubuhu, catatlah. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan pencatatan setiap transaksi hutang piutang, ya. Walaupun digunakan dengan fi'il amar, perintah faktubuhu, maka catatlah. Tapi pencatatan ini memang tidak sampai derajatnya kepada wajib. Karena ada ayat yang berikutnya yang mengatakan walaisa alaikum junahun alla taktubuha, dan tidak mengapa juga atas kalian jikalau kalian tidak mencatatnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya perintah tadi sebagai anjuran lil irsyad. Dan anjuran ini tentu saja jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kemaslahatan-kemaslahatan. Contoh misalkan ketika seseorang mencatat ataupun seseorang meninggal dunia, dia tidak pernah mencatat transaksi hutang piutangnya. Lalu ketika dia meninggal, esok harinya datang seseorang ke rumah almarhum, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama istri almarhum. Lalu orang tersebut mengatakan, maaf bu, saya ini kawan almarhum dulu. Almarhum ada hutang sama saya 5 juta. Nah, lalu istrinya tanya, maaf pak, ada bukti nggak kalau almarhum ada hutang sama bapak? Ya. Nggak ada bukti, maka ini juga jadi satu masalah. Ya, boleh jadi memang benar-benar ada hutang almarhum. Boleh jadi ada orang pura-pura ngaku. Ya, ini yang pertama. Kemudian kemaslahatan yang kedua, kalau dia melaksanakan ataupun dia mencatat setiap transaksi hutang piutangnya di dalam buku hutang piutangnya, maka ketika dia meninggal, oleh ahli warisnya bisa diketahui, oh dulu almarhum ada kasih uang sama kawannya sekian, nomor HP-nya sekian, ada saksi dan lain sebagainya. Ya. Begitu pula ketika dia melihat buku catatan hutang piutang, oh dulu almarhum ada hutang sama si fulan kawannya.
Sehingga oleh ahli waris juga mereka mengetahui. Karena kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW tentang masalah hutang piutang ini, ya, bahkan orang yang syahid sekalipun, ya, yang mana Rasulullah mengatakan yaghfiru lisyahid kulla dzambin, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid, orang yang berperang di jalan Allah, ya, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Tapi ada satu yang tidak bisa diampuni oleh Allah, illad dain, kecuali hutang. Karena hutang ini berkenaan dengan hak orang lain. Belum tentu hak orang lain itu dia ridha dan ikhlas terhadap hal tersebut. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa ataupun nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, hutang ini juga termasuk kewajiban kedua yang harus dilaksanakan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah wasiat. Dan wasiat ini pada hakikatnya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Wasiat diberikan kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Contoh kepada anak angkat, kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, ya, ataupun diberikan untuk kemaslahatan umat, untuk masjid, untuk diniyah dan lain sebagainya. Maka dalam memberikan wasiat ini pun diberikan batasan maksimal. Berapa batasan maksimalnya? Adalah sepertiga. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit, lalu Rasulullah SAW mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malid." Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan. Saya banyak harta nih Rasulullah, dan saya tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Rasulullah mengatakan, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga, kata Rasulullah. Sepertiganya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan apa? As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intadhar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka kalau kewajiban, 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, baru hartanya ini boleh difaraidkan dan dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan permasalahan harta ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita semua akan diminta di hari akhir nanti, sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam. Lan tazalu qadama ibnu Adam. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti hatta yus'ala an arba', sampai ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya adalah an malihi, terhadap hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh hartanya tersebut, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan harta itu. Semua kita akan ditanya oleh Allah. Dan terkait juga masalah harta, Rasulullah SAW mengatakan dan mengingatkan kita, yaqulu ibnu Adam, sesungguhnya anak Adam itu akan berkata, mali mali mali, hartaku hartaku dan hartaku, dan tidaklah harta kalian, kata Rasulullah, melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang indah dan bagus, lama-lama akan lapuk, akan lesuh. Apa yang kalian simpan itu belum tentu jadi milik kalian. Kadang-kadang ada orang yang berbangga-bangga dengan memiliki uang tabungannya sekian miliar, sekian triliun dan lain sebagainya. Itu belum tentu jadi milik kita. Kalau Allah tarik nyawa kita pada hari ini, maka itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, tentu ini yang menjadi yang kekal, yang akan menemani kita sampai dengan hari akhir nanti. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan amanah harta yang Allah amanahkan kepada kita untuk senantiasa kita fastabiqul khairat,
berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, dan jangan sampai kita berbuat kezaliman dengan orang lain, karena pada hakikatnya ketika kita buat zalim kepada orang lain, maka kelak amal ibadah ataupun amal pahala yang telah kita bina akan ditransfer kepada orang yang pernah kita zalimi. Summa turiha finnar, kemudian kalau mungkin selama dia hidup ni banyak dia buat zalim kepada orang, habislah semua amalnya, sehingga pada hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maka sungguh dia termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi. Karena kenapa dia menjadi rugi? Karena dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala puasa, dia banyak bawa pahala zakat, tapi pada akhirnya pahala-pahalanya ini karena sering dia berbuat kezaliman terhadap orang akan habis ditransfer kepada orang lain, sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita terus muhasabah terhadap amal kita, terhadap harta kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setiap amalan kita dan setiap harta yang kita kumpulkan ini menjadi asbab hartanya ini menjadi berkah, sehingga dengan amalan-amalan ketika kita senantiasa sering berbagi dan lain sebagainya akan menyebabkan kita dibantu dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.